player-player dari King of Gamers Club siapa aja yang akan bermain dari mereka berlima. Ini dia untuk line up-nya. Dimulai dari XP ini ada Framezi, ada Kaizen juga dari jungle-nya, Zanri dari mid-nya, Payen dari gold, dan ada Hyuko di roamer-nya. Ada satu cadangan juga Z yang mungkin nggak ada di kamera sekarang, tapi kalian bisa lihat ini dia penampakan asli nih dari player-player yang akan bertanding dari KOG ya, King of Gamers. Karena mereka juga dapetin kualifikasi yang nggak gampang pastinya. Mereka harus kasih yang terbaik di wildcard kali ini. Fun fact yang mau ke bawah ya dari tim Thailand ini, bukan cuma Framezi yang pernah memenangkan MSC sebelumnya di 2018, tapi mereka ini juga menang sebagai salah satu perwakilan yang lewat lower bracket, menang 3-0. Abis itu di grand finalnya mereka 4-0. Jadi emang bener-bener itu dari lower bracket final ke grand final mereka gak kalah sama sekali. Oke, berarti tandanya apa, Lim? Lower bracket for apa? Biskuit. For biskuit. Iya, tapi gini Be, masalahnya kalau mereka ngelihat lawannya ini juga nggak sembarangan nih. Ada Victory Song Gamers dan line up-nya. Ini dia 5 player yang akan bertanding dari mereka. Kita tahu dari XP-nya ada Lord JM ya, atau sekarang dengan Nick JM, ada Mark TZ juga dari jungle-nya, Dixon dari mid-nya, Harvey dari gold-nya, dan untuk nomornya ada di Boro. Ini ada beberapa player yang pernah main di MENA berarti ya, Boro juga kalau nggak salah. Tapi yang pasti mereka punya pengalaman yang banyak. Tidak bisa dianggap remeh karena di banyak region mereka punya metanya masing-masing, dan ketika mereka nyaman dengan itu, mereka bisa dapatin kemenangan yang harusnya mereka dapatkan. Kok gue nggak asing sama salah satu player dari VSG tadi ya? Carvi, pasti Carvi. Yang badan besar ya? Karena kayak, ya Carvi tuh di M6 pernah tanding juga, Ranger Mas, for information. Tapi mungkin ya, balik lagi ya, kita kan dulu juga ngingetnya bukan cuma 1 atau 2 nama kan, karena sebelumnya Carvi ini dari GK dia. Kok gue gak dari MENA ya, region MENA ya. Dari region MENA. Karena beberapa teman-teman kita yang dari Europe juga pernah berkompetnya tuh, opsinya tuh ada 2 kalau nggak salah ya. Ada di MCC yang menjadi salah satu jalur dari Versotime dan juga Team Spirit, atau ya jalurnya GK dan juga Falcons dari MENA. Bukan Carvi Be, bukan. Siapa dong? JM Bukan. kali, JM. Dixon, Dixon. Dixon. Oh, Dixon. Iya. Dixon. Iya. Tapi beda Dixon ya ini ya, kalau yang ini ya. Ini makanya gue bilang kok gue nggak asing sama dia ya. Di mana ya? Kayak gue pernah lihat dia gitu loh. Dia terakhir bermain di MCC dan juga untuk MEC yang dimana merupakan menjadi salah satu qualifier untuk menuju ke sini. Tapi untuk di internasional kebetulan untuk Dixon dia belum pernah merasakan, baru sekarang nih. First time-nya banget. Ini loh Be, dia tuh kemarin ada di ini VSG-nya Ladies. Emang nggak bisa jauh-jauh Lim dari VSG Ladies lagi bawa ya, bapak satu ladies ini. lagi. Kita susah nih bridgingnya Kan susah emang. Mas. Maksudnya kita lagi ngelihat nih, KB ngecek, saya ngecek. Oh dari mana nih? Iya, dari apa mana jangan-jangan ya? ini nih, Enggak. jangan-jangan ini. Dia ngobrol di belakang Tiba-tiba layar dari berarti ladies. bersama dengan tim-tim ladiesnya VSG. Iya, Astaga. dia Oke. tuh. Tapi tenang, kita sebelum mulai ya, kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih. Kita lihat dulu untuk game yang sebenarnya nggak terlalu berat, ringan-ringan juga, dan kalian bisa mainin juga nih. Jadi buat teman-teman kalau bingung rekomendasi game terbaik, ada Mobile Legends Adventure, kawan-kawan. Ini game terbaik. Oke. Kita lihat aja langsung ya dari draftnya dulu nih. Apakah dia ada di mana? Yang pasti Akai di ban nih setelah 2 game. Kita lihat Akai. Dia tuh aku tuh pusing. Dia tuh akan pilih mana? Stop sampai situ aja. Stop. Dengan nada yang itu harus stop Dengan nada itu emang harus direm dikit ya. Harus ditahan-tahan dikit. Just di ban juga. Oke. Mungkin lihat dari beberapa match sebelumnya ya. Ini ada referensi yang lumayan bagus. Tank jungle jadi dibuang, midnya juga dibuang. Arnold juga kena ban. Arnold ini targetnya sih. Arnold kayaknya target ya, kemungkinan besar karena melihat dari JM juga yang sangat-sangat perform sebagai explainer. Dan Arnold tindakan explainer yang tepat itu emang kadang menjadi salah satu masalah ya. Karena bukan berarti dia bisa menciptakan combo bersama dengan junglernya, tapi emang karena dia
bisa ngebaik time dan ngebuang resource yang banyak banget untuk tim kita sendiri. Makanya mungkin itu alasannya kenapa di ban. Gak cuma satu ternyata yang di ban sama Coach Justin, tapi ada 2 bahkan untuk hero JM. Ada Pakito juga yang kebetulan mendapatkan spotlight juga. Jadi sempat kita singgung bahwa kedua X-Men atau bahkan jangan-jangan semua X-Men yang bakal dipantau sama Ranger Mas, soalnya dia bocil XP banget kan. Oke, Iya, Ji. iyalah dari kecil. Kecil. Ya, tapi memang spotlightnya tadi ada di XP juga ya, yang harus mendapatkan perhatian. Dan Freya, aku bisa bilang Freya ini salah satu hero XP juga. Berarti 3-4 total hero XP yang udah ditutup nih, Be. Emang kan di meta sekarang bagusan targetnya XP, Be? Atau memang ini karena playernya? Ya kayaknya karena playernya juga sih. Atau mungkin spesifik untuk Povius aja ya. Kalau Povius emang kayaknya kita tahu sendiri, dia lumayan bisa ngeliat jungler dan juga ngeliat lawan matchup dari mid lane atau bahkan di XP lane. Apalagi kalau misalkan lawannya kayak modelan Gord, Harley gitu kan, Povius di 2 turtle awal tinggal bikin armor, udah pasti nggak bakal bisa dikembangkan. Makanya mungkin tujuan dari band XP lane-nya selain respect dari JM-nya juga, atau bahkan third, tapi ternyata emang mau respect dari hero Povius yang merepotkan ya. Oke, bisa jadi karena masih meta ban lah ya hitungannya. Kalau dari Povius ini masih on meta banget. Sementara responnya dulu nih setelah adanya Fredrin tadi di first pick, kemana kira-kira larinya nih? Fredrin dari tadi belum keluar nih. Kayaknya kalau Fredrin mungkin karena farming speed ya. Dibandingkan dengan Akai, bahkan Balmon itu kan mungkin lebih banyak orang yang pengen ngambilnya mending Balmon aja gitu loh. Baxia Gord ternyata ya. Ini main tabrak depan. Jadi lumayan akan menjadi komposisi yang menarik. Mungkin kalau kita ngomongin kombinasi ya, Baxia tuh gak cuma sama Gord doang, tapi bisa sama Kimi juga salah satunya. Jadi Kimi bisa nge-skip blowing one, dia bisa langsung ke Sky Pierce untuk bisa membuat potensi kill dari awal game itu jauh lebih eksplosif. Dia emang mainnya langsung ke teamfight, objektif, dan juga invade jungle. Oh, tapi kalau adanya Fredrin seperti ini ada satu poin di kanan mereka bisa mainin Eve sih kalau mereka mau. Dan Baxia juga masih terbuka. Nah itu Dixon tuh yang badannya besar. Iya, saya pernah lihat sih. Jadi gara-gara Ranger Mas sempat mention tadi, diingat ya pernah ngobrol sedikit, ada chat sedikit kita ya, bareng sama Dixon waktu di MSI WC tahun 2025, 24 berarti. Iya, dia bareng sama KOY soalnya waktu itu. Itu emang kan itu Tapi oke. Ngomongin Baxia dan Gord ini berarti kita anggap stun Gordnya tinggal jadi follow up dan pasti kena ya. Wih, Matilda. Super seperti yang dari sempat gue tanyakan akhirnya muncul nih Matilda. Iya, ini agak super agresif ya. Apalagi ditambah dengan adanya buff dari Solom juga yang dimana membuat Matilda untuk early game damage-nya sangat luar biasa nyusahin jatuhnya. Karena kenaikan dari persenan magic power-nya lumayan tinggi loh, dari 80% sampai dengan hampir 120% lebih. Iya. Karena memang dari bulan juga ntar magical jatuhnya kan. Ya beda dengan yang lain. Cuma untuk pas band yang kedua nih, goldnya sama-sama belum ada. Lepasin aja atau tipisin nih band. Kayaknya kalau udah ngeliat potensi kayak gitu dengan tipisin XP-nya lagi sih nanggung. Ya, habisin semuanya ternyata. Jangan-jangan ini main untuk JM loh ini. Kalau kayak gini ya, jadinya jadi XP ini lumayan boleh senyum sih. Karena udah ngebuang banyak banget slot band yang tersedia. Dengan adanya Freya, Pakito, Harlock, tadi juga band atas, ditambah Yuchong satu lagi. Bahkan mungkin dipersempit lagi nih. Dengan adanya Baxia Matilda, bisa aja nanti emang mereka menutup beberapa hero biar kehabisan option juga. Entah untuk JM dan juga tetapnya. Wah, lagi pakai lampu ditutup dan suara apa satu lagi Terisla. Biar enak semua tuh gak ada yang bisa belakang. Habis ya. Udah itu main orang Sesme. Habis itu kanannya main apa? Kanannya main Cloud nih dari tim KOG. Oh, Cloud. Karena dengan adanya Baxia Gord, magic-nya cukup sama Matilda. Kalau misalkan kanan ambil ke arah dari Cloud dan juga Dirot, itu bakal jadi perfect combination. Karena bisa makan dari depan kan Dirot juga punya Spectre Step, yang dimana nanti akan membuat
defense dari Atlas atau bahkan dari Friday itu udah pasti bakal berkurang 70%. Ya ditambah itu kan dia fit dengan Purify dengan adanya Atlas nggak mungkin dong. Kalau misalnya mereka itu, tapi menurut gua Ben Cloud sih dari kiri dari VSG harusnya. Oh, Ranus. Ya, Tauranus ya. XP-nya benar-benar dihabisin. Menarik sih gue ngeliat dari T-Rock yang tadi sempat gue bahas itu match banget dengan Backpack dan juga Bruno. Karena gue ngeliat dua hero ini yang damage basic attack-nya tinggi sekali kan. Jadi kayak sekali di armor break kena bola Bruno, itu tajamnya mah sakit sekali. Setuju. Apalagi yang kayak Ranger pertama tadi kan cari hero yang bawa Purify. Karena baik dari kiri atau kanan sama-sama emang butuh hero Purify. Oh, Cici. Ini mungkin untuk EXP dulu ya, karena udah kelihatan banget physical damage-nya yang emang dibutuhin. Dan nanti lastnya baru menuju ke gold laner, entah itu Moskov, Cloud, atau bahkan Kari masih tersedia. Kari oke gold laner. Hari gimana sih? Apa? Hari boleh, tapi menurut gua dalam kondisi seperti ini takutnya hari ini akan menjadi bottleneck gitu untuk tim dari KOG. Karena ada butuh DPS selain Cici ya. Kita anggap Cici nggak online sih. Ya karena gue sempat mikir, oke ini ada Suyo. Suyo EXP kan. Suyo Atau XP. Fredericknya Suyo EXP sih kalau gua. Sakit Suyo EXP. Dan Kari, oke, Kari juga untuk hero di tanknya ya. Dari bagian depan bisa main front to back. Tapi ini nggak digocek ya, kakek Novaria tadi kan. semoga enggak ya. Karena ekspektasi kita tadi ngeliat Novaria cukup terkejut ya, kecuali itu main tank jungle. Ternyata cukup berbeda dari ini. Tapi ya kalau terlihat dari sini, apakah emang larinya akan ke Moskov nih karena Karinya udah muncul. Sementara untuk King of Gamers Club mereka membutuhkan hero yang physical damage juga. Atau kalau emang mau main dari early, tarik dari yang tadi sempat kita singgung juga soal Bruno, dimana efek dari Berserker's Fury sekarang bisa memberikan true damage tambahan 12% dari total kill yang keluar. Jadi kalau misalkan nanti kill damage-nya keluar terus kan itu akan sangat-sangat mantap sekali tuh untuk Bruno-nya dengan volley shot. Ya, aku masih bikin di sih seperti yang tadi Ranger masuk Irang juga. Lumayan masuknya dengan spell Purify juga, tapi ternyata Harit ya. Dia cukup berani ya, karena Irang Purify juga sebenarnya dari Harit. Nanti soal damage magic habis kali ada Cici. Tapi oke langsung aja nih sebelum kita mulai dari match ketiga, Ranger emas. Lebih kemana? Gua VSG. VSGY. Karena menurut gua dengan adanya pick Harit akan cukup berbahaya bisa membuat Haritnya fat. Oke, untuk KB? Nah, kalau aku sih malah beranggapan di sini Baxi sama Matilda bagus. Walaupun aku nggak terlalu suka Harit, tapi aku akan tetap ke King of Gamers Club karena emang mereka mau coba buat galak dari early game. Oke, untuk match ketiga akan segera dimulai, jadi langsung saja para caster silakan. Alright, sama berlama-lama kita menuju dalam level VSG kali ini. Siapa yang mendapatkan game di antara mereka dengan grafik cukup menarik dan menutup seluruh hampir hero meta yang ada di arah EXP laner bersama dengan Profesor KB dan juga Ranger Mas. Let's go. Ini kalau kita lihat drafting ya, seperti yang Ranger Mas bilang tadi, hampir semua XP meta ditutup. Yang tersisa ternyata ada di Suyo, bahkan diambil Cici, berarti emang menandakan mereka duet, terutama dari pihak XP-nya ingin diorientasikan untuk bermain ke arah damage. Mereka nggak mau yang nanggung kalau dari segi ngomongin damage-nya. Sementara untuk start farming jungle-nya pet-petnya dari gold lane menuju ke EXP, berarti menandakan di menit 140-an kita expect aja nih akan ada team fight yang chaotic banget nanti di arah EXP lane. Nah, baik dari Mark TZ atau bahkan dari KZ, ini rotasinya akan mirip-mirip, akan saling berhadapan dan akan saling bertemu juga ketika berada di bottom lane. Ya, kita melihat di tengah bakal coba dipaksa di mana ada Boru di sana tertabrak. Boru harus sabar, tidak boleh terlalu terburu-buru. Bingung kita juga bakal menyaksikan posisi dari seorang Cici harusnya bisa lebih menekan ke arah Suyo di level awal ya. Kita ngomongin di level awal. Ya, efek dari ini ya, Yoyo Blitz dan juga Festival of Blood tambah lagi dengan Brave Smite, banyak banget alasan kenapa laning dari Cicinya 33rd akan semakin lebih powerful. Dan sementara dari Nile, karena Nile ini terlihat dia membawakan full ya untuk Matilda jogging, cuma ada Inspire sebagai item talent reduction. Ini seperti kita singgung.
Bakal coba dipasang, pas spot depan mata dari Kasen depan sana. Langsung instant kill. Mau coba untuk dapat satu poin kill lagi tapi dengan press forward. 33rd. Kali ini berhasil selamat. Dewi cukup dan tato terbuka dengan sangat bebas. Ini turtle-nya sebenarnya bakal coba buat di start duluan harusnya sama King of Game Club. Tapi karena Retribution lagi delay, dua-duanya, Kaizen atau Martizi, cuma buat reset terlebih dahulu dan ternyata karena ini adalah map dari Expanding River yang Mas Kaizen lihat dia langsung ada di bagian Lizard mencari level 5 dan setelah itu turtle-nya coba buat di set up untuk Martizi. Oke, dilepaskan turtle yang begitu saja dari Water Revelation mengawal berpasukan dari TPRC, tapi di balik itu semua Kasen kali ini coba untuk mendapatkan satu, yaitu Retribution yang tepat dari Purple Buff. Kaizen berhasil keluar dari jungle Profesor. Apakah keuntungan di tanah dari EOG? Oh, ini kalau ngomongin soal keuntungan ya betul. Keuntungan yang mereka dapatkan itu nggak cuma dari Purple Buff doang dan pertukaran dari Turtle, tapi dari JM dari bagian bar main. Kita udah melihat bagaimana keuntungan yang didapatkan, ditambah lagi ada Purple Buff yang diambil. Ini level dari Martizi akan ketinggalan sedikit. Dan mungkin nanti turtle yang kedua yang harus kita lihat. Kalau turtle keduanya King of Gamers Club bakal coba buat paksa ya, atau kontes, atau untuk big fight. Harusnya nanti bakal ada gerakan dari KOG untuk bisa mendapatkan turtle tersebut. Biar nanti efek snowballingnya nggak berhenti. Dan Martizi mau mencoba melakukan reversal ke arah Kaizen, tapi ternyata merugi. Oh, sayang sekali Profesor jangan mencuri. Tapi kali ini mendapatkan EOG, mereka dalam kondisi yang sangat kuat. Kaizen bahkan dengan adanya sosok Baxia, dia dapat keuntungan cukup jelas Profesor dalam game seperti ini di 3 menit awal. Terlihat banget ya, Baxia berbelakangan tadi. Kaizen salah satu jungler yang mungkin pernah berkompet juga di level dari ML Philippines. Dia emang gak kaget kalau ngomongin soal Dragon Philippines dengan junglernya. Biasanya emang mereka lebih dominan untuk main tank jungle. Emang mainnya lebih deep play dan objektif. Mau ditambah lagi? Alright, dalam membuat polisi menguji Zen lagi mau defensif. Asal sultan dengan fatal lane, following up damage yang tidak ada tapi diselamatkan Kayal. Zen Nail. Kali ini Zen gak bisa membuka dengan ada damage Mika sekarang masuk ke jauh dan itu dia. Wow, ditarik begitu saja permainannya dan diulur dengan adanya Matilda dari Naile dan ditambah lagi dengan jarak yang cukup dari Z. Dia langsung lontarkan Kamehameha-nya. Tertuju karena Martizi tumbang untuk kedua kalinya seperti yang sudah kita singgung dari Mas Kaizen yang membuat keuntungan dari ESG dengan turtle pertama tadi jadi sia-sia. Oke, bakal lihat keuntungan 1000 gold Profesor. Wah, 1000 gold. Ini udah jelas ya bahwa King of Gamers Club mereka memiliki banyak sekali keuntungan yang harus bisa di-punish. Sementara third mengamankan Walk Axe, udah mendapatkan power dari full damage juga. Martizi mengamankan cara dari Brute Force, main dengan Golden Reduction. Kalau dibandingkan dengan Kaizen, dia akan memiliki Curse Helm. Mungkin kalau ngomongin full HP akan lebih banyak. All in. Oh, di all in banget langsung hilang Moro di tempat mata disebut tenggelam. Mau dipasang kembali Kaizen tidak akan melepaskan seorang Karpi. Tapi mau tidak mau berpasukan dari tim Yassi dengan skor ke belakang. Dengan adanya zoning out dilakukan oleh sosok seorang Turtle. Bahkan Martizi mencoba dipasang sama point kill. Oh my god, one last hit. Almost never enough for Martizi. Tapi ada dari Retribution. Oh, masih one by one situation. Masih satu hal terakhir. Tapi dibalik itu semua, Orange diselamatkan oleh Kasen. Dan JM tidak tertinggal di depan oleh JM still survive. Hampir terjadi solo kill yang sempat kita singgung juga dari Ranger Mas bilang berkali-kali pantau EXP-nya karena memang EXP Planner akan menjadi tempat team fight yang menarik terbukti dari rotasinya dari apa yang terjadi juga di team fight barusan dan kali mau di-all-in lagi. Oke, coba dipaksa. Tapi kalau dipaksa sekarang, Kasen beda posisinya, dia tidak sekuat sebelumnya. Dengan melihat ada pemain yang sudah melakukan rotasi dan terlalu banyak hero dari PSG yang full dengan ultimate dan juga health bar. Mungkin kenapa masih berani ya, karena Naili masih memiliki satu item flash of Oasis.
membuat Matildanya juga semakin lebih pede untuk nabrak. Karena Baxia plus Matilda, apalagi udah jadi motor ya Mas, itu udah pasti bakal berani fight di 9 menit awal. Kecuali nanti untuk fight jangka panjang ya. Kalau udah fight jangka panjang sekali, ini pasti bakal bahaya banget. Ini mau dipotong Profesor, ini mau dinaikin Boros. Akan fatality tidak berseberangan apapun. Malah udah tertinggal dari Triple dan Dixon harus ditutup. Dia bisa selesai sepadi for Fantasy. Merasa menutup kunci. Tidak ada poin yang didapatkan dari Sir Dixon. Tapi sayang sekali GM gak bisa berbuat banyak. Karena terlalu bos. Dia menuju seorang ini. Pasti ya, kalau tadi kena mungkin dari curtain ball-nya, pasti JM dan juga Martizia akan terjebak, sama-sama bakal punya dash ability. Dia harus grouping dan turtle ini dia take over yang tadi udah kita singgung ya, walaupun beberapa kali turtle di tangan dari Martizia, tapi turtle yang ketiga di tangan dari Keizen, dan gap levelnya makin terlihat jelas Ranger Mas. 11 banding 9, ada perbedaan 2 gap level, dan pressure yang gak lepas, jangan lupa pressure-nya ini dari Matilda juga nih. Karena yang ngebuat Keizen berani buat nabrak, ya berarti pas of the Oasis dari Naile yang didapatkan ketika Matildanya selesai dengan item utamanya. Dan untuk ngomongin full dari itemnya, Kayen terutama sebagai gold laner rookie yang datang dari Filipina dan bertanding di MSI Thailand kemarin, ini juga hampir menuju ke Holy Crystal seperti dia bakal skip untuk Feather of Heaven ya. Karena ini udah sering kita lihat ya, kalau misalkan Harit lagi unggul, udah skip dulu aja untuk Feather of Heaven, langsung Holy Crystal aja. Paksa, udah banyak pasti. Lagi-lagi Dixon kali ini tertinggal Profesor KB. Lihat, pasukan dari tim VRC setidaknya mereka mencoba mencuri sedikit demi sedikit turun dari amat lane. Walaupun mereka masih tidak cepat, bahkan Martizia tertangkap, terkunci. Almost never enough tentunya Fire masih bisa melakukan diskar belakang. Dengan adanya Holy Dimension menjadi top lane, benar-benar putar Kyoji. Wah, ini lagi-lagi ya, Game Club. Mereka belum ada yang di take down. Walaupun mungkin tadi seperti kita bilang Keizen harus lebih expect bahwa dia akan menerima damage yang lebih tinggi dari Martizia, dari Dixon, atau bahkan dari Harvey. Tapi ternyata ketika di mid game, ketika mereka udah owning banget, bahkan perbedaan goldnya hampir menyentuh 5.000. Dan kalau ngomong item juga, Keizen terlihat dia udah punya Ares Belt dan juga udah punya Steelite Web. Jelas ya ini targetnya akan terjunkan dari Chassis Small Drone, item yang akan mengurangi attack speed daripada Karien sendiri. Lumayan selesai dengan Holy Crystal. Oh ini untuk di Lord, sekalipun nanti dari BSG akan ada yang muncul dan rumah saya yakin pasti bakal dikejar sih dengan Baxia United dan juga bakal target ke hero terlebih dahulu dibandingkan dengan Objective Lord. Tapi kalau ngomongin secara Objective Lord, lihat Profesor dari Martizia ini berbanding level 2. Dan ketika dari gold lane Karti juga ketinggalan 1 level. Gold 5.000 gold difference. Kalau ditabrak Boro harus pulang sih. Karena mereka juga punya XP juga Profesor. Kurangnya dari resource-nya juga ya. Fight 4 lawan 5. Dan emang lagi Expanding River gak boleh kelamaan. CM dikejar oleh bola gelinding. Tapi kali ini Nail untungnya gak ngeliat CM. Lost of vision dari CM. Oh, nggak terlihat dan expect bahwa ternyata di rumput dari bus PH. Tapi ternyata nggak ada sama sekali. Dan harus riset terlebih dahulu. Setidaknya VSG tidak kehilangan siapapun. Mereka tidak kehilangan salah satu dari member mereka. Nggak ada yang tumbang juga. Dan kalau kita ngomongin soal damage deal, Keizen berada di depan Z dari urutan yang kedua. Dan sekarang mencari target lagi sebelum Lordnya bergerak ke top lane. Alright, paksa. Apakah akan ada di blokade? Di zoning out? Yes, itu dia. Dua zoning out dari yang terkeras itu ke Zane dan Nail. Lihat ke depan sana, dia melakukan counter Ryan. Tapi menurut gua, para pasukan dari TVSG gak bisa ngambil dari Ryan sih. Walaupun dia magical ya Profesor. Coba dipaksa. Satu poin kilang didapatkan karena terus yang sangat sekarang pelanggan. Walasin. Satu. Pasca Quality. Dan para pasukan dari tim Yoji mereka mendapatkan keuntungan yang melipat tanahnya Boro. Tidak ada fatal lingkar belakang. Fokus ke pastor dari mereka. Tidak ada lingkar belakang tertidur. Melakukan zoning out dan pastor dari top lane pecah. Payen, salah pos, berdasar. Dengan lidahnya, lincah, reward collision. Usir CM. Lolos ke Koko. Mereka mau greedy. Mantap pasti dan 08 dari King of Gamer Club tidak tercuri satu kill pun. Bahkan Martizia lihat sama kita singgung juga soal Yoyo Blitz. Damage dari Yoyo-nya akan sangat-sangat berasa sekali, terutama untuk front line seperti Martizia yang punya HP luas. Dan sekarang baru main coba buat push walaupun udah dari mana Sword. Ingat Keizen masih lumayan tangguh
Dengan adanya shield effect dari Nile. Gas, Boro. Oh, ini Gagal. Mereka ternyata cuma nge-bait aja untuk melakukan defense. Dan kali ini King of Gamer Club mereka juga nggak mau terlalu overextend. Malah kayaknya menunggu Z juga nih. Lightning, Ranchan, dan perbedaan goldnya 8.000. Ini bahkan beberapa detik lagi King of Gamer Club dengan satu lot harusnya lebih tepatnya itu akan membuat perfect gold untuk ekonomi standarnya ya menuju ke 45.000 untuk bisa memaksa team fight 5 lawan 5 karena belum ada yang tumbang sama sekali. Dan Payen tadi dia pencet purify cuma sama keliling doang. Dia bakal coba untuk nabrak. Masih bisa diterkam sama mereka untuk langsung mundur ke belakang. Mereka memaksa Retribution keluar supaya tidak ada kontes di area top lane. Oh ini ya, paksaan tadi dan basis United-nya lagi nggak siap posisinya. Ini paksa dari luar. Jeb! Setelah transformasi dan diuji kali ini bisa mendapatkan Lord. Dan transformasi dan DPRC coba melakukan kontes sudah nggak ada lagi. Pikiran mereka harus lepaskan Lord tersebut, Profesor. Wah, Kumar entah part keberapa. Battle di Bush yang cukup crucial timing yang cukup buruk juga bagi VSG kehilangan JM dan langsung dieksekusi dengan manis sekali oleh King of Gamer Club. Sekarang mereka mau tabrak lagi, mereka mendapatkan Boro. Tapi kali ini Boronya Profesor yang hampir tenggelam. Satu hit terakhir. Boro still survive. Tapi tampaknya Boro nggak bisa berbuat banyak, Profesor. Sekalinya ada pataling. Ini tidak bisa membuat warga dari PSG bisa menenggelamkan itu semua. Dan di masa yang belakang, pataling menuju ke arah seorang God. God yang tenggelam. James masih melakukan satu point goal. Tapi dibalik itu semua Payen bersihkan dengan sama force dan juga posisi dari Destiny Vision yang membuat pasukan dari tim PSG akhirnya berhasil mendapatkan semua point kill dari Zed. JM memotong di bagian mid agar tidak terjadi lane push, tapi mereka mau langsung insist mendapatkan base dari King of Gamer Club. Ya jangan lupakan mereka bukan pakai Mia kan mereka dengan Lord. Kalau Lord selesai dengan cepat mereka juga turun dan jangan lupa juga buat lane mereka bukan DPS. Yang lain Harus mundur. bukan Marksman karena zaman Force tadi. Zaman Force pun kayaknya kalau dibuka untuk team fight harus menunggu terlebih dahulu dan ingat karirnya sudah punya Supremacy. Berarti ini adalah satu Lord yang harganya sangat mahal sekali. King of Gamer Club. Kalau mereka berhasil untuk memaksimalkan Lord ini, mereka bisa endgame. Tapi kalau misalkan gagal untuk endgame, ingat Harvey akan online. Kari di set 16, apalagi dalam keadaan kondisi kayak gini, udah malah Vigan saat lagi harusnya. Tambah lagi nanti mungkin last itemnya menuju ke Rose Gold, Winter, masih banyak banget option. Dan untuk ngomongin big fight-nya, mereka punya Boro, walaupun Boronya 041 di sini. Dan dia juga nggak punya untuk fleeting time. Tapi setidaknya dia punya beberapa item defense, defense jangka panjang, dari armor dan juga Athena Shield. Yang jelas banget tujuannya untuk menutup damage dari Payen. Karvi target, Tapi Karvi masih bisa selamat terflicker langsung sama force ke belakang Boro dan langsung mistikkan KBKBH berhasil mendapatkan 2 point kill. JM kali ini gak bisa jamin ke arah backline. Ini terlalu keras di dua lane yang berbeda. Masuk ke dalam best sulit mereka clear dengan cepat. Numistikas dan terlalu sakit yang bisa diberikan. Dan dive in dengan adanya Saban Boss, Vision dan itu dia KOG. One-sided team versus PSG.